Kenapa kamu melakukan ini? Dengan melakukan ini, kamu hanya akan mendapatkan tubuhku. Apa artinya? Tunggu. Kamu mau pergi kemana? Berapa lama kamu akan mengurungku? 6 hari. Aku akan melepaskanmu. Kembali. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa harus mengurungku selama 6 hari? Kembali. Karena aku hanya bisa hidup selama 6 hari lagi. Nona Shen, jika kamu menyerah berobat sekarang, kamu hanya punya waktu seminggu untuk hidup. Aku tahu. Terima kasih. Di akhir hidupku, aku membuat keputusan gila. Mengurung pria yang diam-diam kusukai. Luyan Chuan. Kurang dari seminggu terakhir. Bisakah kamu mengingatku selamanya? Aku kembali. Kamu. Halo, Luyan Chuan. Kamu adalah Shen Yu. Maaf ya. Kenapa kamu melakukan ini? Aku bilang aku suka kamu. Kamu percaya? Aku tidak main-main, aku pergi. Tidak boleh. Kamu harus tinggal di sini selama 5 hari lagi. Ini bukan keputusanmu. Aku akan segera mati. Tapi, Bos Lu, tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Setelah beberapa hari ini, aku akan melepaskanmu. Aku tidak main-main, sampai jumpa. Maaf. Kamu tidak bisa pergi. Kamu memasukkan sesuatu ke air. Jangan mendekat. Luyan Chuan, kamu tidak bisa kabur. Shen Yu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang, kamu tidak punya hak untuk mengatakan itu. Shen Yu. Mari kita bicara. Aku hanya perlu mendapatkan tubuhmu, itu sudah cukup antara kita. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Shen Yu, asalkan kamu melepaskanku. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Kalau begitu, mati bersamaku saja. Bercanda. Tapi, memang ada satu hal yang kubutuhkan bantuanmu. Apa itu? Setelah aku mati, bakarlah lukisan ini untukku. Kenapa harus aku? Aku sudah diam-diam mencintaimu seperti gila. 7 tahun lamanya. Shen Yu, lepaskan aku mau ke toilet. Baiklah. Aku bantu kamu. Beraninya kamu.
Aku bisa memenuhi permintaanmu. Lepaskan aku tidak akan lari. Kalau begitu, cium aku sekali, aku akan melepaskanmu. Kamu anjing ya? Rasanya enak. Tunggu sebentar. Sekalian mandi. Bersih-bersih ya. Malam ini masih dipakai. Hati-hati, lantainya licin. Aduh, Luyan Cuan. Sial. Luyan Cuan. Benar-benar kabur ya? Pembohong, bahkan beberapa hari ini saja tidak mau memberikanku. sudah bangun? Ayo makan. Kupikir kamu sudah kabur. Kenapa? Berharap aku kabur? Kenapa? Apa kamu sudah mulai menyukaiku? Jangan merokok di dalam kamar lagi. Aku benci bau rokok. Oh, Kamu benar-benar hampir mati? kenapa? Ini surat diagnosaku. Tapi aku sudah menyerah berobat. Kenapa? Karena aku ingin melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Misalnya, tidur denganku. Luyan Cuan, gimana kalau kamu menyukaiku saja? Pura-pura juga boleh, bohong juga boleh. Beberapa hari ini, sukai aku. Boleh. Apa maksudmu ini? Jangan-jangan bos lu juga suka main ikat-ikatan? Aku tidak seaneh kamu. Malam ini, kamu tidur sendiri saja. Kamu tidak menepati janji. Aku berjanji akan menyukaimu selama 2 hari ini. Tapi caraku menyukai seseorang tidak dimulai dari ranjang. Luyan Cuan, lepaskan aku. Aku tidak nyaman tidur seperti ini. Mana ada orang yang menyukai orang lain seperti ini? Penipu besar. Belajar darimu. Selamat malam, perempuan nakal. Mana ada yang memperlakukan pasien seperti ini?
Shen Yu, hidupku tiba-tiba kau masuki dengan seenaknya. Semuanya begitu konyol. Kekonyolan. Ah, kamu menggorengnya tidak enak. Enak kok. Buka satu kancing. Buka satu lagi. Ini gambar yang beneran? Jangan banyak bicara. Buka saja. Jangan bergerak. Luyan Cuan. Kalau saja kita bisa terus seperti ini selamanya. Kamu bilang apa? Aku bilang, waktu bisa berhenti di saat ini selamanya. Jangan khawatir, aku akan mencari seluruh dunia untuk menyembuhkanmu. Luyan Cuan, apa kamu sudah benar-benar menyukaiku? Kenapa kamu begitu aktif hari ini? Aku bukan tipe orang yang pasif. Shen Yu. Beberapa hari ini seperti mimpi. Seolah-olah Shen Yu tidak pernah ada di sini. Shen Yu, kenapa kamu tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun? Selanjutnya, karya yang akan dilelang ini berjudul Kekasih. Saat menciptakan karya ini, sang seniman ingin menyampaikan bahwa orang yang dicintai adalah secercah cahaya di matanya. Kerinduan akan cinta. Harga awal lelang karya ini adalah 500.000. Sanjuta. 6 juta. 10 juta. 11 juta. 50 juta. Selamat kepada Presiden baru Grup Lu, Qian Luyanchuan, dengan harga 50 juta. Telah memenangkan lelang koleksi kami kali ini. Humph. Shen Yu, kau pergi kemana saja? Bahkan jika kau mati, setidaknya beritahu aku. Di mana batu nisanmu?
Bagaimana aku bisa membakar lukisan ini untukmu? Setelah aku mati, bakarlah lukisan ini untukku. Kenapa aku? Aku sudah diam-diam mencintaimu seperti orang gila selama 7 tahun. Luyan Chuan, bagaimana kalau kau mencoba menyukaiku? Jika saja, kita bisa terus seperti ini selamanya. Yanchun, Yanchun. Kirangar kau membeli lukisan seharga 50 juta. Astaga, ternyata lukisan ini adalah dirimu. Pantas saja harganya 50 juta, sekilas saja. Sudah terlihat kelas maestro. Simpan lukisan ini. Baik. Kau datang untuk apa? Yan Chuan, sudah lama kita tidak bertemu. Orang-orang bilang hubungan kita sudah retak. Tidak pernah ada perasaan? Mana bisa retak? Tapi kita sudah. Maaf, Bos Lu. Ada sedikit kejutan. Lukisan ini tidak jadi dijual. APA? Kalian bilang tidak dijual ya tidak dijual? Atas dasar apa? Seniman brengsek. Kalau bukan karena Yan Chuan kami, lukisan ini tidak akan ada harganya. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya perantara. Pemilik lukisan ini, dia tidak mau menjualnya lagi. Kamu bilang. Pemilik lukisan ini. Dia ada di sini? Yan Chuan. Orang tadi, kok mirip banget sama Shen Yu ya? Berdasarkan apa kamu jual lukisanku? Shen Yu, itu kan 50 juta loh. Masalahmu ini bikin galeri kami susah. Jangan bikin aku susah juga, lukisannya sudah terjual. Kalian jual lukisanku tanpa izinku. Perkataanmu ini tidak masuk akal, bisnis kan? Asalkan ada di galeri kami. Yang dipajang hari ini ya bisa kami beli kan? Shen Yu. Halo, Luyan Chuan. Wahahaha aduh. Bos Lu, ada apa Bapak datang? Kami baru saja membicarakan Bapak, Shen Yu. Bos Lu mau beli lukisanmu. Itu kehormatan buatmu, jangan tidak tahu diri. Lukisan jelekmu ITU pantas jual 50 juta? Kamu mikir apa sih? Maksudmu? Aku beli 50 juta. Itu penipuan? Sama sekali tidak. Galeri kami selalu jujur dalam berbisnis. Lagi pula, mana mungkin kami berani menipu. Bos Lu, aku sudah bilang ke banyak orang bahwa Bos Lu punya kemampuan apresiasi, seni yang sangat luar biasa. Shen Yu, hello warga Lu yang baik hati. Sudah merekomendasikan pembeli besar untukmu, kamu ini. Kok bebal banget sih? Tidak tahu terima kasih. Kamu mau? Minta maaf? Ya, minta maaf. Minta maaf ke Bos Lu. Maafkan saya. Luyan Chuan. Berani-beraninya kamu sebut nama Bos Lu langsung. Wanita ini, kamu cari mati ya? Aku menyuruhmu minta maaf. Ini semua salahku, aku tidak tahu diri. Aku buta, aku tidak mengerti seni, astaga. Lihatlah, selera apresiasi Bos Lu seperti Bapak. Kamu harus minta maaf padanya. ITU. Shen Yu. Maaf, aku buta mata, aku tidak mengenal orang hebat. Aku tidak mengerti seni, di masa depan aku pasti tidak akan lagi sembarangan menjual lukisanmu. Aku hanya ingin membantumu. Kamu sirang itu tanggal, dan besarkan anak sendiri. Itu tidak mudah, bukan? Pergi. Aku pergi. Lama tidak bertemu. Bukannya kamu sudah mati? Mama.
Mama. Siapa orang ini? Kamu menghilang begitu lama. Tidak mau memberikan penjelasan? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dan, kembalikan lukisanku, aku tidak menjualnya lagi. Jawab pertanyaanku. Sudahlah. Lukisan itu tidak kubutuhkan, untukmu saja. Aku ada urusan, duluan ya. Pembicaraan belum selesai. Tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Chuan. Kenapa kamu di sini? Siapa dia? Berikan uang itu padanya, dia pemilik lukisan ini. Dana dari lelang kali ini. Tidak usah. Lukisannya untukmu. Kamu meremehkan siapa? Siapa yang peduli? Benar-benar menganggap diri sebagai orang penting. Hanya orang rendahan. Benar-benar menganggap diri penting. Siapa namamu? Namaku Shen Lu. Shen. Lu. Boleh aku memelukmu? Tidak boleh, meskipun kamu cukup tampan. Tapi kamu tidak boleh karena sedikit tampan. Lalu minta pelukan ke perempuan di mana-mana. Shen Yu. Dia anakku, kan? Benar kan, Shen Yu? Maaf. Dia putriku. Yan Chuan, kalau kamu suka anak, kita berdua nanti bisa punya satu juga. Gila ya. Luyan Chuan. Jaga baik-baik tunanganmu. Shen Yu. Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu? Apakah kamu hanya ingin memanfaatkanku, mengambil anak tapi membuang ibunya? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Cinta. Apa maksud kalian ini? Terus bagaimana? Tidak suka terus bagaimana? Sudah tidak penting lagi. Kamu jangan ganggu aku lagi mulai sekarang. Luyan Chuan. Anggap saja aku benar-benar mati 7 tahun lalu. Pergi. Li, jangan cari aku lagi mulai sekarang. Pertunangan kita dibatalkan. Kenapa? Apa karena wanita tadi? Kita hanya pernikahan bisnis, paling banter cuma hubungan kerjasama. Aku akan minta ibuku menulis pernyataan pembatalan pertunangan. Biar kamu tetap punya muka. Jangan Yan Chuan. Aku salah di mana? Bilang saja, aku bisa berubah. Tapi jangan tinggalkan aku, asal jangan batalkan pertunangan. Apa saja permintaanmu, aku bisa penuhi. Ya, wanita tadi. Namanya Shen Yu kan? Setelah menikah nanti, kamu tetap bisa bersamanya, asal jangan batalkan pertunangan. Apa saja yang kamu mau, aku setuju. Kamu mikir apa? Mau jadikan Shen Yu sebagai selingkuhan? Kamu pantas? Yan Chun. Aku bisa lakukan apa saja, tapi kamu tidak bisa karena Shen Yu. Langsung membatalkan pertunangan. Kamu masih tidak ngerti omongan orang? Shen Yu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Selama ini menyelidiki apa? Sekarang dia baik-baik saja. Ada di depanku. Kak Liu. Selama ini yang kamu suruh aku selidiki itu kuburan. Lanjutkan penyelidikan tentang anak itu. Aku ingin tahu kecocokan DNA aku dengannya. Ya. Apa yang kamu katakan benar? Iya. Nona Shen bertemu dengan Luyan Chuan. Dulu seharusnya dia dikurung di rumah. Jangan pernah dilepas keluar. Bawa Shen Lu kembali dulu, ya. Nona Shen, kamu benar-benar memberiku masalah yang tidak kecil. Orangmu yang bermasalah.
Baik, semua salahku. Manajer galeri itu sudah ditangani. Barangnya sudah siap. Rencana harus dimajukan. Baik. Orang tua itu cepat sekali dapat kabar. Pak, Anda tidak masuk, tukang dubur. Pergi. Maaf ya. Kami tidak buka siang hari. Aku datang untuk mencarinya. Kamu juga? Pergi. Ada apa? Bisa langsung bilang padaku. Urusannya adalah urusanku. Shen Yu. Aku sudah menemukan. Shen Lu adalah anakku. Kalau begitu kita harus bicara baik-baik. Lajapila. Aku sudah membesarkan anakmu selama 6 tahun. Pergi. Aku tidak mau. Sudah cukup. Kalau mau berantem, pergi keluar. Kalau kamu mau berantem, aku siap kapan saja. Shen Yu. Jangan pedulikan dia. Ada apa? Serang saja aku. Tidak perlu. Urusanku dengannya harus diselesaikan. Tapi tempat ini sebentar lagi buka. Luyan Chuan, kita bicara nanti. Hari ini di sini. Aku pesan. Tutup sementara. Aku bilang. Kita bicara nanti. Baik. Aku tunggu. Sudah, bukankah kamu masih ada urusan? Cepat pulang, hati-hati. Dia itu. Paham, Kak. Wanita ini hari ini pasti mati. Adik kecil mau kemana? Adik kecil mau kemana? Cantik, kakak mau ajak minum. Jangan tidak mau bergaul. Kalau hari ini kamu tidak minum anggur ini, berarti kamu tidak menghargai aku. Wahahaha. Aduh. Mau pergi begitu saja? Tidak boleh. Kami banyak teman di sini. Kamu harus temani kami, minum 1 gelas dengan setiap orang. Begini, kalau kamu habiskan botol anggur ini, aku akan biarkan kamu pergi. Pinjam korek.
Katakan, siapa yang menyuruh kalian menyusahkanku seperti ini? Banyak omong. Kalau hari ini kamu tidak minum anggur ini, Kamu tidak akan bisa pergi. Aku sarankan kalian jangan keterlaluan, kalau tidak, semua orang akan tidak senang. Bayarkan kami bersenang-senang malam ini. Ayah, ayah yang menyuruh orang dari galeri. menjual lukisan Shen Yu? Ya, ayah. Ayah tahu tidak, begitu lukisan itu muncul. Dia akan bertemu dengan Luyan Chuan. Maaf, ayah. Aku tidak berpikir panjang. Lain kali sebelum melakukan hal bodoh, gunakan otak dulu. Pergi. Ya. Bayarkan kami bersenang-senang malam ini. Serang. Bukannya sudah dilarang merokok? Dari mana datangnya pahlawan penyelamat? Suasana seperti ini sepertinya tidak cocok untuk bicara tentang itu. Kami sedang minum-minum dengan gembira. Urusanmu apa? Serang. Cari mati. Bos, kamu tidak APA. Hidungmu berdarah banyak. Mau pergi ke rumah sakit? Kamu tidak apa-apa. Tidak menyangka kamu bisa berkelahi. Aku agak suka kekerasan. Menyesal suka aku? Pan Amerika. Malah lebih suka. Bos kecil lu, tidak buruk. 2 kali berkelahi dalam sehari, luka baru menutupi luka lama. Aku akan ambilkan obat. Kamu mau kemana? Tidak, aku lihat kamu terluka. Shen Yu. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kita harus selesaikan masalah antara kita berdua. Masalah apa antara kita? 7 tahun lalu kamu tidur denganku, lalu pergi begitu saja. Kamu tidak mau bertanggung jawab sama sekali? Mereka bagaimana? Biaya pengobatan. Kamu bawa aku kemana? Pulang. Shen Yu. Kita bicara. Aduh. Aduh, kepala pusing sekali. Minuman itu, aduh kebanyakan minum. Shen Yu.
Jangan pura-pura. 7 tahun ini. Kamu sebenarnya pergi kemana? Sungguh baik. Sudah 7 tahun. Kamu masih seperti dulu. Masih, Luyan Chuan yang kusukai. Jawab pertanyaanku. Kamu tahu tidak? Aku mencarimu selama 7 tahun penuh. Kamu benar-benar mencariku selama 7 tahun. Apa kamu hanya suka tubuhku? Aku suka kamu. Lalu kenapa kamu pergi tanpa pamit? Pergi selama 7 tahun penuh. Aku hampir mengira kamu sudah meninggal. Kamu hanya perlu percaya padaku. Aku tidak membohongimu. Kalau begitu katakan padaku. 7 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Shen Yu, dengarkan, obat baru yang kukembangkan. Bisa menyembuhkan penyakitmu, asalkan kamu segera pulang ke negara. Kamu bisa bertahan hidup. Beberapa hal. Sekarang masih belum bisa kukatakan padamu. Lalu apa yang bisa kamu katakan padaku? Aku bisa katakan padamu, aku suka kamu. Cukup? Cukup. Lari lagi. Shen Yu. Yi sudah bilang padaku, soal pembatalan pertunangan, aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak suka dia. Aku tidak akan menikahinya. Luyan Chuan, kamu bicara apa sih? Yi selama ini hanya mencintaimu. Kamu masih mau bagaimana lagi? Dia hanya mencintaiku. Apa urusannya denganku? Bibi Zhang. Pernikahanku dengan Yan Chuan sudah menjadi rahasia umum. Sekarang, dia bilang tidak mau ya tidak mau. Aku harus bagaimana menghadapi orang nanti? Li, jangan berpura-pura lagi. Kamu memang harus memaksaku seperti ini? Bibi Jiang, mungkin aku ada yang kurang baik. Sehingga Yan Chuan ingin membatalkan pertunangan. TAPI Yan Chuan. Urusan pernikahan bukan main-main. Jangan nakal lagi, kita baik-baik saja, oke? Lu Yan Chuan. Sebagai CEO Grup Lu, kamu tidak boleh berjanji. Tidak bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab bukan pada Li, tapi pada istri dan anakku. Apa katamu? Anak? Ibu. Aku punya anak berusia 6 tahun. Ibu. Ini ceritanya agak rumit. Akan kuceritakan pelan-pelan. Yi, lihatlah hari sudah sore. Bagaimana kalau kamu pulang saja dulu? Bibi Jiang, bukankah sebelum datang kamu bilang akan membela aku?
Lagi pula. Ini menyangkut masa depan keluarga Lu dan Li. Sudahlah Yi, kamu sudah lihat sendiri. Yan Chuan tidak mencintaimu. Mengapa harus memaksakan diri? Aku tidak ingin kamu tersia-sia. Tidak tersia-sia, sama sekali tidak. Bibi, aku rela membesarkan anak ini bersama Yan Chuan. Menyuruhmu mengasuh anak orang lain, bukankah terlalu menyiksamu? Tidak, sama sekali tidak. Kamu tidak takut tersiksa. Aku takut anakku yang tersiksa. Keturunan keluarga Lu baik-baik saja. Mengapa harus jasuh ibu tiri? Lagi pula, kami orang tua hanya bisa merangkul. Yang penting kalian berdua. Cocok atau tidak? Yan Chuan, apa kalian cocok? Tidak, Lau. Ya, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bibi, sedala hari sudah malam. Pulanglah lebih awal. Baiklah. Keluarga Lu mengingkari janji, merasa aku mengganggu ya? Aku menyarankan kamu bicara dengan lebih sopan. Bocah brengsek, aku harap yang kau katakan itu benar. Kalau berani bohong, aku tidak akan memaafkanmu. Tentu saja yang kukatakan benar. Ini laporan tes DNA antara aku dan anak itu. Baik, di mana anaknya? Aku ingin menemuinya. Kakek, asyik nggak di sini? Asyik kan? Lapar nggak? Aku kupasin pisang buat kamu ya. Ayo. Enak nggak? Hahaha, sini biar nenek ajak dia main dulu. Baik. Pergi sana. Tuan, tadi malam. Shen Yue tidak pulang semalam? Benar. Bawa dia kembali ke sini. Baik. Nona Shen. Tuan meminta kamu pulang. Tuan bilang, anaknya senang bermain di rumah. Kembali. Ini bukan rumahku, ngomong apa kembali? Apa maksudmu? Aku dan ayahmu bersaudara, orang tuamu sudah tiada. Aku adalah keluargamu. Ini selamanya akan menjadi rumahmu. Aku tidak butuh. Katakan di mana Shenlu? Baru pulang langsung nanya si anak haram Shenlu. Apa di hatimu? Tidak ada sedikit pun tempat untukku? Shenlu bukan anak haram. Kau pikir aku tidak tahu? Dia anak muda. Lu Yanchuan kan? Kau sangat mengecewakanku. Kenapa kau kembali terlepas dingin? Lu Yanchuan. Shen Yu. Aku lebih suka dirimu yang dulu. Dulu kau suka melukis, saat kau melukis. Sangat cantik. Persis seperti ibumu. Lukisan yang kau berikan ini, sangat kusukai. Tapi sekarang kau berubah. Kau tidak melukis lagi, Shen Yue. Pertahan-tahan, tidakkah kau tahu bahwa aku sungguh mencintaimu? Jangan menjijikan. Cintamu itu cuma mengurungku, meracuniku. Hingga hampir mati. Tidak. Itu adalah kecelakaan. Karena kamu pergi tanpa izin, hampir saja melewatkan batas waktu vaksin. Yan Yue, orang tuamu sudah tiada. Aku yang membiayaimu untuk belajar di luar negeri, kamu suka melukis.
Aku bahkan membangunkan studio dan mengadakan pameran untukmu. Bahkan saat kamu hamil dengan anak orang lain. Aku tetap mengizinkanmu melahirkannya. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku lakukan. Apa lagi yang kamu inginkan dariku? Ini alasanmu mengurungku? Kamu tidak berhak bicara seperti itu. Ayah. Kamu mau apa? Ini bukan urusanmu, pulang. Ayah. Tolong jangan salahkan Shen Yue. Tidak, bersama Luyan Chuan. Dia tidak pulang semalam, pergi. Bermain-main dengan Luyan Chuan. Tidak mungkin, ayah. Tadi malam. Dia bersamaku sepanjang waktu. Kamu anggap aku bodoh? Ayah. Sebenarnya aku sudah lama menyukai Shen Yu. Mohon ayah memimpin pernikahan kami. Kurang ajar. Ayah, aku tahu ayah menginginkan aset keluarga Lu. Jika aku menikahi Shen Yu, Kihalangan alasan untuk membatalkan pertunangan, mohon pertimbangkan lagi. Kamu sudah lama mengincar. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Wanita yang disukai ayahmu pun kamu incar. Rupanya kamu sudah benar-benar dewasa. Ai tidak berani. Ayah hanya ingin Shen Yu tetap di keluarga Li. asalkan Shen Yu menikah denganku. Dia tetap tidak bisa lepas dari genggaman ayah. Rupanya, kamu sudah benar-benar dewasa. Sudah. Kali ini aku maafkan kamu demi orang tuamu. Kamu masih berani menyebut orang tuaku? Jangan kira sampai sekarang aku belum tahu. Dulu, yang bermain di belakang layar. Semua adalah ulahmu. Lalu apa? Aku setidaknya menyelamatkanmu. Kamu benar-benar bersamanya tadi malam. Ya, Mulai sekarang, Shen Yu tinggal di keluarga Li, tanpa izinku. tidak boleh pergi kemanapun. Aku akan segera mengatur pernikahan kalian. Ya, Shen Yue, kenapa kamu di sini? Perkenalkan, ini tunanganku. Si tua itu sepertinya sudah menunggumu lama. Shen Yu tidak ada? Beberapa hari ini tidak melihatnya. Kakak Lu, tidak bisa menemukan Nona Shen dimanapun. Cari. Geledah seluruh kota. Harus temukan dia. Ya. Tapi kakak Lu, aku menemukan satu hal. Pemilik di balik bar ini adalah Li Zhengming. ayah angkat Li. Keluarga Li. Dasar bodoh. Kau malah merusak perjodohanku dengan keluarga Lu. Maaf ayah, Kau lihat, aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Memberimu banyak kesempatan, kenapa kau masih begitu bodoh? bukan begitu ayah. Ini karena Luyan Chuan. Dia keras kepala. Tapi dia mencari Shen Yu, membuat seluruh kota gempar. Shen Yu, dia cuma seorang wanita. Kalau kau masih berani menghina Shen Yu lagi, Aku akan menjadikanmu kelinci percobaan obat baruku. Shen Yu, kenapa semua orang membelainya? Ibu, kenapa kau kesini? Tentu saja untuk membatalkan perjodohan dengan keluarga Li. Keluarga Li. Masalah anak ini, sampai kau mau menunda sampai kapan? Aku harus bicara dulu dengan ibunya. Ngapain bicara? Langsung rebut anaknya untukku. Kita bukan preman. Boss Jiang, silakan duduk.
Aku akan bicara terus terang. Hari ini aku dan Yan Chuan datang untuk membatalkan perjodohan. Tante Jiang, Yi, aku tidak ingin berkata kasar. Bos Jiang, jangan buru-buru, silakan minum teh. Pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap main-main, mana bisa ditentukan begitu saja. Dan dibatalkan semaunya. Li Zhengming, jangan berbelit-belit lagi, keluarga Lu. Bukan sembarang orang bisa mencapainya, pertunangan ini. Hari ini harus dibatalkan. Bos Jiang, jangan buru-buru. Bagus, akhirnya semua sudah berkumpul. Izinkan saya memperkenalkan. Putra saya Li Hanyi. Dan ini adalah menantu perempuan saya. Shen Yu. Sekarang semua sudah hadir, mari kita bicarakan dengan baik. Apakah pertunangan ini harus dibatalkan? Bibi Jiang, saya tidak mengerti. Apakah ada yang kurang dari saya? Cinta. Harusnya saling suka, tapi saya sangat mencintai Yan Chuan. Lihatlah. Ini jelas hanya keinginan sepihak. Li Hanyi. Kalian berdua. Sudah dari kapan? Tahu. Baru. Beberapa waktu lalu. Yan Chuan. Kamu harus pikir matang-matang, nanti, kalau ingin mencari kami lagi. Yang cocok seperti Yi. Mungkin tidak akan semudah ini. Jangan banyak bicara, kalau mau membatalkan tunangan, langsung saja bilang. Kakak, Bos Jiang, Yan Chuan dan Yi. sama-sama anak baik. kalau kurang, sebutkan harganya. Shen Yu. Kamu yang bicara. Apakah pertunangan Yan Chuan dan Yi ini Harus dibatalkan atau tidak? Maaf, saya tidak enak badan. Ke toilet dulu. Kalian semua keluar dulu sebentar. Li Zhengming, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan berdua saja denganmu. Diam, ikut aku. Shen Yu Taidi adalah putri keluarga Shen, kan? Li Zhengming, kamu mengajak Nona Shen. Ada maksud apa lagi? Lu Yan Chuan. Kamu mau apa? Shen Yu. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apa maksudmu? Tunangan. Li Hanyi. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu milikku. Aku sudah dibodohi olehmu begitu lama. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Apakah kamu harus menyiksaku seperti ini? Shen Yu. Kumohon. Jangan main-main denganku, oke?
Aku akan memberitahumu semua kebenaran. Baik. Shen Yu dan ibunya memang terlihat agak mirip. Masa lalu tidak perlu dibahas lagi. Masa lalu, tapi sangat menarik. Keluarga Shen dulu adalah pemimpin industri. Karena skandal itu, dalam semalam, hancur berantakan. Dulu, perusahaan makanan orang tuaku tiba-tiba dilanda skandal karsinogen. Keluarga kami benar-benar bangkrut. Orang tuaku juga tewas dalam kecelakaan yang direkayasa. Lucunya, pengembangan produk tidak dilakukan di pabrik Shen, tapi di laboratorium biologismu, Dr. Lee. Laboratorium biologis. Keluarga Shen hanya kambing hitam. Nyonya Chang. Apa yang ingin kamu katakan? Jangan pikir aku tidak tahu, semua ini adalah ulahmu. 7 tahun lalu, aku memang sakit. Aku pikir aku akan segera mati. Tapi saat itulah aku baru tahu. Semua ini, termasuk sakitku, adalah rencana Li Shengming. Aku dan orang tuaku, semuanya dikorbankan olehnya. Kasus keluarga Shen, bukan kebetulan, kan? Membuat obat karsinogen, melakukan uji coba pada manusia. Kematian keluarga Shen, bukan seperti yang diberitakan media. Bunuh diri karena merasa bersalah, semua ini adalah ulahmu. Hingga 7 tahun lalu, aku baru benar-benar tahu kebenarannya. Yang Chuan, maaf. Aku tidak bisa bersamamu sekarang. Aku masih punya urusan yang belum selesai. Ini terlalu berbahaya. Aku hampir menguasai seluruh rantai bukti. Aku bisa segera menjatuhkan Li Shengming. Tidak perlu repot-repot. Aku akan langsung membunuhnya sekarang. Tidak boleh. Ini bukan urusanmu. Dendam orang tuaku harus kubalas sendiri. Biarkan aku membantumu. Kamu bisa memanfaatkanku. Memanfaatkan pengaruh keluarga lu. Pasti ada saatnya kamu membutuhkannya. Tapi penuhi satu permintaanku. Jangan biarkan aku sendirian lagi. Dia membela Lian Chuan. Dan Shen Yu, Tidak. perempuan ini pasti bersama Lian Chuan. Li itu tunanganku. Aku sarankan kamu bicara lebih sopan. Hahaha, iya, aku memang tidak sebaik kamu, luas hati. Luyan Chuan. Kita selamatkan Shen Lu dulu, ya? Baik. Kamu melihat mereka? Tidak. Kalau begitu aku akan terus mencari.
Shen Yu mana? Kenapa? Tunanganmu sendiri tidak bisa dijaga. Ayah angkat, Shen Yu hilang. Untuk apa aku membesarkanmu? Untuk apa? Kamu bilang, untuk apa aku membesarkanmu? Hanya bisa membuatku marah. Semakin kupikir semakin marah. Untuk apa? Pulang. Kamu tahu, sudah berapa lama rencanaku kau rusak? Maaf ayah angkat. Aku masih bisa memikirkan cara lain. Carrie Kara. Sudah terlambat. Bagaimana kalau kita habisi Shen Yu saja? Asalkan Shen Yu tidak ada lagi. Aku masih punya cara untuk menangani Luyan Chuan. Kamu benar-benar sangat bodoh. Kamu berani mengganggu Shen Yu. Shen Yu itu bisa kamu ganggu? Ayah angkat, maafkan aku mohon. Kasih aku satu kesempatan, cuma sekali. Cuma sekali. Baik. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Ayo, Kita makan ini. gak apa-apa, makan saja. Jangan. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Obat penyebab kanker yang aku buat ini sudah melewati Ratusan uji klinis. Bisa dipastikan dalam 15 hari kamu akan sakit. Tanpa vaksin dariku. Kamu bisa menunggu kematianmu perlahan. Ayah angkat, aku mohon, maafkan aku. Aku akan lakukan apa saja, aku mohon. Ayah angkat, aku tidak mau mati. Ayah angkat. Sekarang kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Bantu ayah angkat menjejakkan satu keinginan. Anggap saja ini menebus dosamu. Saya Pa? Katanya mau cari kamu. Dia mau apa? Aku tidak tahu, tapi dia sudah di ruang tamu. Boss Liu. Kamu terlalu tidak sopan. Li Zhengming. Shen Lu di mana? Bos Lu, kamu benar-benar suka bercanda. Aku mana tahu anakmu di mana. Kamu tahu Shen Lu adalah anakku. Hari ini, aku akan membongkar rumah keluarga Li sampai ke dasarnya. Aku pasti akan menemukannya. Boss Liu. Meskipun keluarga kamu besar, tapi kalau seperti hari ini, datang ke rumahku mencari orang. Ini terlalu tidak sopan. Kalau kamu berani macam-macam, Aku akan panggil polisi. Panggil polisi. Baik. Aku kasih kamu 1 menit. Aku sangat menantikan. Polisi datang. Masih bisa sembunyikan fakta bahwa kamu memenjarakan orang secara ilegal? Ini laporan tes DNA antara aku dan Shen Lu. Hari ini. Aku pasti akan membawanya pergi. Boss Liu.
Ngapain marah-marah begitu? Putri Shen Yu memang ada di sini. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Dia juga putri bos Lu. Kalau begitu, kalau kamu mau bawa dia pergi. Bisa saja. TAPI. Kamu menyuruh Li menikah dengan keluarga Lu. Kan buat proyek Binghi kerja sama dua keluarga? Begini saja. Proyek ini. Aku berikan ke kamu. Syaratnya oke kan? Memang pantas disebut bos Lu. Boss Lu memang royal. Oke, bawa anaknya ke sini. Lulu, ini ayahmu. Ayah, Kamu baik-baik saja? Bos Lu, kalau begitu kita kerja sama dengan baik ya. Tunggu dulu. Shen Yu. Aku juga akan bawa pergi. Bos Lu, jangan semakin keterlaluan. Shen Yu sebentar lagi akan bertunangan dengan Han Yi, dia anggota keluarga Shen. Kamu tidak punya hak untuk membawanya pergi. Cuma tunangan kan? Batalkan saja. Keluarga Li juga pernah mengalami pembatalan tunangan, kan? Kamu, Bilang saja. Berapa biayanya aku yang bayar? Bos Lu, jangan bercanda. Pernikahan bukan main-main. Masa bisa diperjualbelikan? Jangan banyak bicara, hari ini bagaimanapun juga. Kamu tidak bisa menghentikanku. Luyang Cuan. Aku akan menikah. Aku tidak akan pergi denganmu. Shen Yu. Luyang Cuan. Jaga baik-baik anak kita. Shen Yu. Yang Cuan tunggu sebentar lagi. Semuanya hampir berakhir. Kau tunggu saja. Wah, kamu pasti Lulu ya? halo nenek. Akhirnya ketemu cucu perempuanku. Ayo. Nek, sudah siapkan banyak hadiah untukmu. Lihat ini boneka, ini baju baru. Ini juga ada kartu akses tak terbatas ke Disney. Ada lagi, 10 villa di Jiangpan Mingzhu. Semua atas namamu, ini surat saham 10% grup Lu. Kamu langsung tanda tangannya. Semua jadi milikmu, ini uang saku 2 juta. Pakai dulu, kalau kurang minta ke nenek. Bu, dia baru 6 tahun, buat apa semua ini? Wah, nanti pasti berguna. Kamu tahu apa? Anak perempuan harus dimanjakan. Kata mama, harta itu bukan segalanya, Nek. Tolong jangan buat aku punya sifat buruk. Lihat, anak kecil saja mengerti. Nek ini cuma ingin lebih perhatian. Aduh, lupa belikan Lulu mobil, segera siapkan. Jangan, kata mama baru boleh nyetir setelah 18 tahun. Ya sudah, nenek belikan pesawat saja. Nek, aku ambil ini dulu, yang lain simpan saja. Nanti kasih lagi. Baik, Nek simpan untuk Lulu, ayah. Mamanya kenapa tidak ikut? Bu, ada sesuatu ingin aku bicarakan. Mamanya, yaitu Shen Yu. Shen Yu. Menantu Li Jingming. Ayah, mama bisa pulang tidak? Lulu baik, ayah janji. Pasti akan selamatkan mama. Bu, aku butuh bantuanmu. Li Jingming itu pasti tamat. Jangan kira aku tidak tahu niat licikmu. Kau suruh Luyan Cuan bawa pergi anak itu. Lalu kau cari cara kabur. Dengar baik-baik. Tidak mungkin. Kalau tidak menurut, jangan salahkan aku. Kau pasti tidak ingin seperti 7 tahun lalu. Cuma itu saja caramu. Bertahun-tahun.
masih dipakai. Kara-kara. Yang penting berhasil. Orang tuamu adalah kelinci percobaan pertama. Sekelompok orang yang tidak tahu diri, tidak mau bekerja sama denganku sudah cukup buruk. Mereka bahkan berani mencoba melaporkanku. Maka jangan salahkan aku. Mereka pantas mati. Li Zhengming, aku akan membunuhmu. Suatu hari nanti. Kau ingin membunuhku, ya? Baiklah. Ayo. Bunuh aku sekarang juga. Ayo, datanglah. Ayo, datanglah. Shen Yu. Apa kau tidak tega membunuhku? Ingin bersamaku seumur hidup? Aku hanya jijik dengan darahmu. Kotor. Kalau begitu, kau benar-benar ingin melawanku sampai mati. Penjaga, bawa dia pergi. Bersihkan dan persiapkan untuk pernikahan. Yi. Selamatkan aku. Aku tidak punya vaksin. Tidak bisa menyelamatkanmu. Li Hanyi. Ayahmu adalah iblis. Aku melakukan segalanya untuknya, bekerja keras bagaikan sapi dan kuda. Tapi akhirnya berakhir seperti ini. Aku tahu. Dia memang binatang. Dia tidak pernah menganggap orang lain sebagai manusia. Bahkan anak kandungnya sendiri. Kalau kau tidak bisa menyelamatkanku, lalu untuk apa kau datang? Kau ingin menjatuhkannya? Li Hanyi. Apa yang kau inginkan? Dr. Lee hari ini benar-benar bersemangat. Menantu perempuan secantik itu masuk rumah. Sebagai mertua, mungkin lebih bahagia dibandingkan sebagai suami. Bahkan lebih bahagia. Konon menantumu adalah keturunan keluarga Shen yang sudah jatuh. Dr. Lee tidak mempedulikan reputasi. Mengadopsi anak yatim keluarga Shen. Sekarang bahkan menikahkannya sebagai menantu, sungguh penuh kasih dan setia. Ya. Wah, Dr. Lee. Kenapa hari ini hanya kamu yang sibuk sendiri? Di mana anakmu? Dia seharusnya yang jadi protagonis hari ini. Ya. Keluarga Shen ini memang mirip sekali dengan ibunya dulu. Bahkan lebih hebat dari ibunya. Ya, Dr. Lee memang beruntung. Kamu hari ini sangat cantik. Setelah hari ini, kamu akan sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga Lee. Boss Lee, kita. Kapan dimulai?
Aku belum melihat pengantin prianya. Lapor Bosley, hari ini kami bila melihat Tuan Muda. Sekumpulan orang tidak berguna. Saat-saat penting malah berantakan. Bagaimana ini? Waktu yang baik sudah tiba. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu menjadi bagian dari keluarga Lee. Begini saja. Aku yang akan menggantikan anakku untuk mengadakan upacara. Ini bisa? Bisa atau tidak, aku yang menentukan. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Para tamu undangan, waktu yang baik sudah tiba, mohon tenang. Upacara pernikahan sekarang dimulai. Mari kita sambut pengantin wanita yang cantik dan ayah dari pengantin pria. Naik ke panggung untuk melaksanakan upacara. Apa yang terjadi ini? Baru pertama kali aku melihat. Ayah mertua menggantikan anaknya menikah. Selamat kepada kedua mempelai. Tuan, apakah kamu bersedia? Menikahi Nona Shen Yu sebagai istri? Baik dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit. Akan menjaganya dan menyayanginya, tidak meninggalkannya. Aku bersedia. Nona Shen Yu, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Li? Baik dalam susah maupun senang. Sehat maupun sakit, akan menjaganya dan menyayanginya, tidak meninggalkannya. Dia tidak bersedia. Aku tidak terlambat, kan? CEO baru keluarga Lu ini ternyata datang dengan gagahnya untuk mengacau pernikahan. Setidaknya dia terlihat lebih cocok dengan pengantin wanita daripada Dr. Lee. Lu Yanchuan, kamu gila? Kalau kamu tahu diri, bawa saja orang-orangmu pergi. Dia adalah istriku. Ibu dari anakku. Hari ini aku pasti akan membawanya pergi. Dia adalah wanita keluarga Lee. Aku yang mengadopsi dan merawatnya. Jika hari ini kamu ingin membuat masalah, Kamu benar-benar tidak sopan. Li Zhengming. Kamu menikah demi anakmu sendiri. Itu bisa disebut sopan? Kenapa kamu harus merusak rencanaku? Rencana bagus? Semuanya telah dibohongi olehnya. Li Zhengming adalah manusia berbulu domba. Dia bahkan tidak membiarkan putra dan putrinya sendiri. Benar. Li Hanyi, ini adalah putra Dr. Li. Li Hanyi, bukankah seharusnya dia pengantin pria hari ini? Sepertinya anak kandungnya berbalik arah. Dr. Lee terlihat sangat serius di luar. Tak disangka begitu menjijikan. Ya. Aku adalah anak angkat Li Zhengming. Hari ini, aku akan membongkar Li Zhengming. Dia mengembangkan obat penyebab kanker. Mercuniku. Ternyata dia orang seperti ini. Kamu berbohong. Jelas-jelas kamu sendiri yang sakit. Datang ke sini untuk menjebakku, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini mentalnya selalu tidak normal. Jangan percaya ucapannya, jangan percaya, tidak bisa dipercaya. Ayah, Aku juga bisa membuktikan, kamu menyebarkan obat kanker ilegal. Menjual obat ajaib dengan harga selangit, palsu. Semua palsu. semua palsu. Kalian berdua pengkhianat. Makan milikku, pakai milikku, sekarang datang ke sini untuk memfitnahku. Kenapa? Kenapa? Aku juga bisa bersaksi. Zhang Mingzhu. Kamu penyihir tua. Apakah semua ini rencanamu? Dulu, Li Zhengming yang bekerja di Shen Group, menukar obat, mengembangkan obat penyebab kanker ilegal, membunuh orang. Pasangan Shen hancur, aku bisa bersaksi untuk ini. Diam kau. Jiang Mingju,
kamu hanya memfitnah. Bos Jiang sendiri yang melaporkan. Seharusnya bisa dipercaya. Kalian orang-orang bodoh. Kalian mengerti apa? Kalian punya bukti? Ha! Reaksi ini, benar kan? Simua fitnah. Kamu mau bukti, ya? Aku punya. Luyan Chuan, sudah siap? Tenang saja, Kak Chuan. Para penonton, silakan lihat layar besar. Ini direkam kapan? Matikan, cepat matikan. Matikan, cepat matikan. Ini Samuel palsu, jangan lihat lagi. Palsu, matikan. Matikan. Apa yang kamu lakukan? Ketika kau menatap jurang juga menatapmu. Li Zhengming, kau membunuh orang tuaku, mengembangkan obat penyebab kanker, menyalahkan grup Shen, melakukan eksperimen manusia ilegal, penahanan dan penyiksaan ilegal. Kejahatan-kejahatan ini, hari ini, harus kau bayar. Di dalam lukisan yang kau berikan padaku, kau sembunyikan kamera. Berani-beraninya kau mengaturku. Li Zhengming, seharusnya kau sudah di neraka. Kau mengatur nyawa orang. Seharusnya kau tahu akan ada hari seperti ini. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku, tidak, sama sekali tidak. Dan kau juga tidak akan terkecuali. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Bawa Li Zhengming. Langsung ke polisi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo pergi. Mencuri pengantin, apakah tidak perlu tanya pendapatku? Sekarang dia seharusnya istriku. Bagaimana? Mau berantem? Bisakah lebih elegan, selalu pakai kekerasan? Kekerasan lebih cocok untukku. Baiklah, sepertinya kau sudah memilih. Pulang dan menikah. Syukurlah kali ini kau masih di sini. Semuanya, minggu baru sudah mulai. Departemen Pemasaran. Rencana promosi produk baru yang kalian ajukan minggu lalu, idenya bagus. Kontrol anggaran. Baik, Bos Lu. Departemen Pengembangan, percepat perkembangan produk baru. Baik, sudah ditambah tenaga. Departemen Penjualan, kinerja bulan lalu masih kurang 10% dari target. Fokuskan pada beberapa klien besar. Dapat pesan dari Bos Lu. Sudah ada penerusnya. Nenek, Nenek di sini. rapat pagi kok lama banget. Aku hampir terlambat ke TK. Nenek antar kamu, ayo. Kamu tinggalin Lulu gitu aja. Sendiri pergi bulan madu. Gak baik deh. Apa masalahnya? Kita cinta sejati, anak itu cuma kecelakaan, wajar aja. Lah, barmu gak diurus? Itu kan emang usaha keluarga Li. Sudah ku kembalikan ke Li Han Yi. Ya udah. Ada apa? Gak mungkin deh.